Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aisyah Channel, dan hari ini hari ketiga Lebaran, masih di suasana Lebaran. Untuk teman-teman semua, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan di video kali ini saya akan membahas kecurangan dalam kemitraan ayam pedaging dan cara mengatasinya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe ke channel ini, jangan lupa like video ini. Jadi untuk video-video saya yang bertema kemitraan ayam boiler sudah saya rangkum di playlist. Saya kasih judul beternak ayam boiler, linknya bisa dilihat di deskripsi video di bawah. Klik aja, nanti disitu ada video-video saya seputar kemitraan ayam broiler. Ya, langsung ke topik yang pertama, itu adalah kasus kontrak yang berubah-ubah. Dalam kasusnya adalah kontrak harga saprona yang berubah-ubah. Biasanya ini dialami beberapa peternak-peternak pemula yang mengeluhkan bahwa kontrak di awal sekian, tapi setelah menjelang panen atau panen ternyata kontraknya berbeda. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ketika kita melakukan kerjasama dengan perusahaan kemitraan, kita harus tahu kontraknya, dan kontrak kontrak harga itu biasanya disepakati di awal sebelum DOC itu check in. Ketika kita tanda tangan kontrak, tentunya kita mengecek dulu ya, mengecek harganya, harga DOC berapa, harga pakan berapa, harga obat-obatan berapa, dan harga panen berapa. Nah, biasanya harga kontrak itu berlaku ketika mulai ayam check in sampai panen. Jadi ketika ayam itu check in masuk, harga sekian, misalnya DOC 5.000, pakan 8.000 per kilo, harga panennya katakanlah 17.000 atau 18.000 per kilo, yaitu nanti berlaku sampai panen, sampai hasil panen. Misalnya kontraknya tanggal 1 check innya, panennya tanggal 30, berarti mulai tanggal 1 tanda tangan sampai tanggal 30 ya itu tidak boleh berubah. Yang poin kedua, biasanya yang terjadi masalah itu PPL atau marketing menjual ayam tanpa sepengetahuan peternak ya. Jadi kemarin saya sempat lihat di salah satu channel YouTube temen yang juga peternak, yang juga YouTuber, mereka memberikan informasi dari sudut pandang peternak itu sendiri bahwa terkadang itu marketing atau PPL itu memasukkan DO atau bakul ke farm kita ketika panen, tapi mereka tanpa sepengetahuan PT. Jadi nanti istilahnya DO fiktif ya, ada bakul masuk mengambil ayam, tapi data tonasenya itu tidak masuk di kantor. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Mungkin banyak peternak-peternak pemula atau teman-teman yang mau berternak, tapi ketika melihat atau mendengar informasi seperti itu jadi takut, nanti kalau ayam kita dijual terus kita rugi bagaimana. Itu sebenarnya kita bisa tahu atau bisa mencocokkan ketika kita menjadi peternak kan, ketika ada panen kita harus mencatat. Kita juga mencatat ya, selain tukang timbang, karena perusahaan kemitraan juga kadang ada yang mempunyai tukang timbang. Jadi sebagai peternak kita jangan mau hanya disuruh melihat aja ketika ada proses timbang menimbang, ketika ada bakul masuk ke farm kita mengambil ayam, ketika ditimbang kan ada petugas timbangnya, kita juga harus mencatat. Jadi antara petugas dari PT juga punya data panen, kita sebagai peternak juga punya data panen. Jadi kita bisa cocokkan nanti ketika sudah selesai panen semua, kita cocokkan. Jadi misalnya datanya si tukang timbang beratnya 5 ton, ya kita harus sama. Ketika ada selisih ya kita bagaimana kok bisa selisih, kita tanyakan, kita diskusi. Nah, itu biasanya peternak yang kecolongan seperti itu, dia tidak ikut mencatat atau tidak ikut menimbang. Jadi ketika ada DO masuk, DO datang, itu hanya petugas timbang aja yang catat. Jadi peternak itu mungkin ya kemana, atau mungkin anak kandangnya yang di pasaran itu mungkin nangkapi ayam, ngikat ayam, jadi nggak tahu proses timbang menimbangnya berapa adanya, sekian kilo, sekian ton satu DO itu ya. Jadi itu salah satu kesalahan. Jadi sebisa mungkin ketika ada proses pengambilan ayam itu kita harus teliti. Ada yang khusus kuli untuk nangkep ayam, untuk yang nimbang itu kita ada yang khusus untuk mencatat timbangan. Jadi ketika ayam digantung di timbangan, kita catat masuk ke keranjang gitu. Jadi nanti nggak ada miss antara petugas timbang dan kita sebagai peternak. Nah, itu takutnya kan biasanya peternak ada yang kecolongan gitu. Dikiranya tukang timbangnya nanti kong kali kong sama bakul, nanti ayamnya diambil berapa kuintal gitu, nggak masuk data. Itu bisa. Kalau kita nggak teliti sebagai peternak ya bisa terjadi seperti itu ya. Tergantung petugas di lapangannya dari mitraan itu bagaimana ya. Itu bisa disebut oknum juga, karena tidak semua seperti itu. Mungkin oknum-oknum tertentu yang mereka mungkin ya jahat lah, kurang baik attitude-nya, jadi melakukan hal seperti itu. Jadi yang pada intinya adalah
data. Kita punya data. Jadi nanti setelah panen, data yang keluar dari kantor, nah, misalnya sekian ton, itu kita punya data untuk membandingkan apakah sesuai dengan data yang kita catat. Misalnya kita mencatat 5 ton, harusnya ya keluar dari kantor ya 5 ton juga ayam itu sendiri. Jadi kalau sudah cocok kan berarti nggak ada masalah. Kalau ada selisih ya kenapa bisa seperti itu? Mana yang selisih? DO-nya, bakulnya yang mana? Gitu. Kita bisa cocokkan. Itulah gunanya kita merekap ketika ada panen, mencatat. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, ini yang sering terjadi masalah di peternakan itu, PPL menjual pakan tanpa sepengetahuan peternak. Nah, itu biasanya itu oknum ya, tidak semuanya petugas kemitraan seperti itu. Nah, biasanya itu seperti ini. Ketika kita memelihara ayam dalam satu siklus periode itu kan kita ada kiriman pakan ya, ada kiriman pakan sekian. Itu biasanya dari edisi pakan itu, biasanya pakai truk atau pakai apa. Itu mereka pakai surat jalan. Nah, kita harus kumpulin surat jalan itu. Misalnya pakan datang 50 sak. Itu juga harus surat jalannya jelas, ada tertulis 50 sak, 50 karung. Jadi kita rekap, kita surat jalannya kita minta, kita bawa. Biasanya kan tembus 3 tembusannya. Yang satu untuk peternak, yang satu untuk supir, yang satu untuk kantor. Biasanya seperti itu. Nah, kita harus minta tembusan itu. Kalau enggak ya ada tanda tangan pengantarnya, si supir itu, supir ekspedisi. Nah, kasusnya biasanya seperti ini. Kalau dalam satu siklus itu kan enggak semua kiriman dari pabrik ya, kadang ada yang retur itu maksudnya dari kandang lain sisa kita masukkan ke kandang sini, atau mungkin dari kandang kita, kandang sebelah ada yang kurang pakan ambil dari dari farm kita. Itu biasanya oper-operan gitu. Kita juga harus mengantisipasi supaya tidak ada kecurangan dalam hal itu. Kita wajib punya yang namanya recording, itu pencatatan pakan masuk berapa, pakan keluar berapa. Ketika ada pakan keluar itu pastikan ada keterangannya, apakah itu di bawah PPL, di bawah tugas untuk dioper kandang lain atau seperti apa. Jadi intinya kita punya catatan. Jadi nanti ketika ada panen selesai, itu data print out RHPP kita keluar dari kantor, kita bisa lihat, oh pakan yang kita pakai sekian ton, sekian sak. Pakan yang terpakai real yang ada di farm kita sekian sak. Nah, kita cocokkan. Biasanya kalau kita sebagai peternak tidak punya data atau catatan seperti itu, biasanya rawan terjadi yang namanya itu tadi, pakan bisa hilang karena kita nggak punya catatan. Nah, ketika waktu itu ada petugas, mungkin petugas lapangan atau bagian umum ya, bagian yang retur pakan itu mengambil pakan tapi tidak terrekod ke kita sebagai peternak, akhirnya ya hilang. Kita mesti bayar sesuai kiriman, padahal ada yang pakan yang itu tadi diambil. Harusnya kan yang pakan yang diambil tidak ikut dihitung ya, karena itu masuknya retur. Mungkin bisa kembali ke gudang atau mungkin masuk ke kandang lain, itu kan hitungannya masuk ke kandang lain, ke farm lain. Jadi kalau kita nggak punya catatan ya kita nantinya nuduhnya ya pakan itu nanti pakan itu dijual ke dijual PPL-nya, terjadi miskomunikasi. Bisa jadi hal demikian juga terjadi karena si PPL itu mengambil kesempatan karena dia tahu bahwa peternak itu tidak mempunyai data, sehingga nanti pakannya dijual. Itu biasanya ya yang namanya oknum kan ya, kita nggak tahu ya, itu nggak semuanya seperti itu. Tadi kita antisipasi ya, intinya pakai recording itu. Yang keempat adalah jumlah laporan tonase terpanen tidak sesuai dengan jumlah real yang terpanen. Jadi maksudnya seperti ini, ketika kita selesai panen itu kan ada data printout yang namanya RHPP, rekapitulasi hasil perhitungan peternak, itu keluar dari kantor. Kita pas panen kan punya data juga ya, data itu yang kita sudah rekap sekian ton, bakul ini ambil sekian ton, bakul ini ambil sekian ton. Ketika printout keluar kita harus mencocokkan. Ini yang biasanya terjadi itu miskomunikasi ya. Jadi print yang keluar itu tidak sama dengan yang real di peternak itu. Ini kenapa? Biasanya kan ada ya, kalau ada marketing yang nakal mungkin, atau PPL yang nakal mungkin, yaitu tadi mungkin bisa dirubah-rubah di hasil yang keluar dari kantor itu tidak sesuai dengan yang kita dapat real di kandang. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Jadi intinya kalau masalah seperti itu dikomunikasikan, kok bisa seperti ini, hasil tonasenya tidak sesuai, harusnya ya yang terpanen real di kandang ya sesuai dengan yang keluar di kantor. Misalnya ada komplain mungkin kematian atau apa ya, dikomunikasikan ya, karena sesuai perjanjian kontrak real yang terpanen di kandang juga harusnya yang itu yang dibayar. Kalau masalah nanti sudah dibakul kok ternyata ayamnya mati banyak atau seperti apa, ya itu urusannya marketing atau urusannya kantor. Sebagai peternak kita jangan mau nanti disuruh ganti rugi atau dikurangi tonase kita dipotong, itu kalau bisa jangan mau, karena kita patokan kita ya
kontrak itu tadi, sesuai perjanjian kesepakatan. Kalau di luar itu yaitu resiko dari perusahaan kemitraan itu sendiri. Yang kelima adalah manipulasi data akhir dari petugas, yaitu mungkin bisa petugas lapangan atau kepala unit atau marketing atau admin. Yang dimaksud manipulasi di sini adalah yang tadi ya, yang dari laporan panen, laporan pakan, itu rawan dimanipulasi. Kenapa? Kalau peternak itu lugu, tidak mempunyai perhitungan, tidak punya recording, tidak mempunyai catatan, itu rawan sekali. Kenapa? Yaitu menjadi salah satu kesempatan ya, nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin mereka tidak jujur atau mungkin bekerja dengan tidak profesional, sehingga memanfaatkan kondisi peternak dengan SDM yang kurang bagus. Jadi mereka ada orang-orang yang seperti itu. Jadi rawan sekali untuk data ini. Kalau yang tidak paham dengan hitung-hitungan ya mungkin rawan sekali dimanipulasi. Caranya seperti apa ya? Kita sebagai peternak ya harus terus belajar ya. Paling enggak kalau kita nggak bisa membaca RHPP ya mungkin kita mempunyai hitung-hitungan lah, hitung-hitungan kasar di buku biasa. Kita membeli pakan sekian, membeli DOC sekian, panen terjual sekian, kita hitung berapa, nanti paling enggak ada kesesuaian dengan hasil yang keluar dari kantor itu. Yang keenam ini adalah kualitas saprona. Saprona ini yang kemarin saya sudah jelaskan ya. Saprona itu meliputi pakan, obat-obatan, dan DOC, sarana produksi peternakan. Yang keenam ini kualitas saprona, entah itu pakan, entah itu DOC yang kurang bagus atau kurang standar. Ini umum terjadi ketika kita melakukan kerjasama kemitraan, karena kualitas DOC atau kualitas pakan itu kita bisa tahunya ya setelah setelah saprona itu datang ke farm kita nggak bisa mesen, misalnya harus yang DOC yang grade A, pakan yang grade A, kita nggak bisa, karena yang bisa nyeting itu dari pusatnya, dari bosnya. Misalnya kemitraan dari unit pun nggak bisa 100% nyeting dengan kualitas terbagus selamanya, itu nggak bisa. Nah itu yang sebenarnya agak sulit kita sebagai peternak untuk mengantisipasi, karena kayak seperti saprona, DOC, pakan itu ya apa yang dikirim ke farm kita yang kita terima. Kita cuma bisa mengantisipasinya seperti ini. Misalnya kita dapat DOC kualitas yang paling jelek, BM lah ibaratnya. BM itu bibit muda. Ya kita, kalau kita tahu bahwa bibit itu BM, biasanya dari surat jalan atau mungkin dari DOC-nya itu sendiri, mungkin kalau ditebar banyak yang lemes, banyak yang mati. Itu kita nanti bisa komplain aja ke perusahaan kemitraan. Kok bibitnya seperti ini? Ya kita minta kompensasi. Kompensasi dalam arti seperti ini. Kita perjanjian di awal. Kalau misalnya nanti DOC ini emang bener BM, atau mungkin dari unit itu sudah mengakui bahwa ini bibit ini BM, DOC ini BM, bibit muda. Kesepakatannya seperti apa Pak? Ya kita nanti minta kompensasi. Misalnya ada kerugian ya kita jangan didenda, seperti itu. Misalnya kok ada nanti minggu pertama ada kematian tinggi, ya kita minta kaling. Kalau dikaling kan nanti ada kompensasi, atau dipotong ya, tidak beli. Misalnya kita yang ayamnya datang 1000, yang kaling atau yang afkir itu ada 100 itu dipotong, nanti dimasukkan surat jalan nggak bayar, jadi yang bayar cuma 900. Itu sudah biasanya perjanjian di hatchery-nya. Penetasannya itu seperti itu. Kalau biasanya di 4 hari pertama atau sampai 1 minggu, ada yang sampai 2 minggu bahkan ya. Kalau ada kematian tinggi, setelah dicek ternyata itu ya memang dari DOC-nya, yaitu ada kompensasi, ada kaling itu. Kaling itu nggak bayar DOC-nya. Nah kalau masalah pakan, pakan ini kan kenapa kita tidak bisa tahu bahwa pakan itu yang paling bagus atau enggak kalau belum diaplikasikan ke ayam ya. Mungkin kalau dari segi fisik sih kita tahu, kalau pakan datang kok fisiknya, saknya, karungnya robek-robek atau mungkin basah atau bergumpal jamur, ya tentu itu pakannya jelek, kurang bagus. Tapi ketika datangnya sama, bagus-bagus, tapi setelah diaplikasikan ke ayam, ayamnya nggak mau tumbuh, ternyata pakannya komposisinya nggak sesuai dengan standar yang harus dimakan oleh ayam itu sendiri, ya karena mungkin dari racikan dari pabrik itu yang komposisinya rendah. Itu tidak bisa kita minta atau tidak bisa kita minta settingan terbaik, nggak bisa, karena si perusahaan kemitraan ini sendiri, bos-bosnya itu saya yakin selama ini juga mereka pesan ke perusahaan pakan itu mereka sesuai komposisi atau sesuai budget yang mereka sudah
tentukan. Misalnya seperti ini, saya jual pakan di harga kontrak katakanlah 7.000 per kilo. Tentunya juga perusahaan kemitraan tidak akan meminta komposisi pakan senilai harga tersebut di perusahaan pakan itu. Tentunya kan lebih rendah. Nah, lebih rendah itu juga nanti kaitannya dengan harga pakan itu sendiri. Biasanya tiap hari itu berubah terus menyesuaikan harga dolar, karena sebagian besar bahan baku pakan ternak atau pakan unggas saat ini yang dari impor itu dari luar negeri, seperti jagung, gandum dan sebagainya. Itu yang agak sulit ya kita sebagai peternak atau mungkin kami sendiri yang bekerja di unit-unit nggak bisa menentukan. Ya menjadi masalah cara mengantisipasinya seperti apa. Ketika kita mendapatkan kualitas pakan yang kurang bagus, otomatis kan harganya sama. Ibaratnya seperti ini, harga kontrak 8.000 per kilo pakan, tapi kualitasnya lebih rendah seharga 5.000 per kilo. Ngapain kita ambil pakan itu daripada beli? Kan sama-sama kita racik pakan sendiri bisa, mungkin beli jagung bisa kita untuk kesubal ke ayam kita itu sendiri, jadi untuk menekan biaya produksi. Jadi misalnya seperti inilah ibaratnya, kita beli pakan dari PT sekarang 300.000, ketika kita membeli pakan dengan kualitas yang sama di luar, kita mendapatkan harga 150.000, kan dapat 2 karung. Dengan kita makankan di ayam hasilnya sama aja, kan mending beli di luar. Tapi sesuai ketentuan kontrak itu kan nggak boleh seperti itu sebenarnya. Nah tapi kan dari perusahaan kemitraan seperti itu, sapronak kita kualitasnya kurang bagus, jadi kita sebagai peternak harus pinter-pinter bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ya kita bisa beli pakan sendiri di luar, kemudian kita masukkan ke farm kita supaya nanti untuk paling tidak meminimalkan pengeluaran untuk biaya produksi untuk pakan ayam itu sendiri. Tapi dengan catatan kita harus untung, sehingga nanti modal yang kita keluarkan balik. Kalau nanti hasilnya rugi ya pakan yang kita modelin sendiri nanti ya hilang. Kalau kita yakin bahwa nanti ini ayam untung ya harus, ya bisa lah ya teman-teman untuk senior di peternakan juga tahu seperti itu. Kita nyubal, ibaratnya seperti itu, nyubal pakan itu boleh-boleh aja asal ya untung, peternak untung, kemitraan ya untung lah. Itu untuk yang keenam masalah yang sering terjadi di kerjasama dalam kemitraan, atau bisa juga disebut kecurangan dalam kemitraan dan cara mengatasinya. Mungkin banyak masalah ya sebenarnya di kemitraan itu yang tidak bisa saya bahas satu persatu di sini. Mungkin di video berikutnya akan saya bahas, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar, silahkan nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Silahkan untuk melihat video-video saya yang lain di kolom komentar, saya sudah cantumkan linknya, bisa diklik di playlist budidaya ayam broiler atau ayam daging. Ya sekian, semoga bermanfaat video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.